Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini kita ketemu lagi di Nightmare Side Testi Misteri bareng Adi Basta yang bakalan mendengarkan cerita atau testimoni kamu seputaran hal-hal mistis. Dan malam hari ini spesial banget karena besok tanggal 11 September itu adalah diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Maka Nightmare Side Testi Misteri malam hari ini juga akan menyambut Hari Radio Nasional dan kita akan membicarakan Radio Ardan tentunya dengan Nightmare Side-nya. Mungkin di antara kamu ada yang belum tahu tentang Nightmare Side dari mulai sejarah, dimulai tahun berapa, kenapa ada Nightmare Side dan lain sebagainya. Kita akan bahas malam hari ini di Nightmare Side Testi Misteri. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe YouTube channel Ardan Radio, dan yang pastinya like, comment, share jika kamu suka video ini. Kalau kamu juga punya pengalaman-pengalaman nih selama mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio yang ingin kamu share, kamu bisa komen di bawah. Selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri. Dan satu lagi, jangan nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian. Alright, di Nightmare Side Testi Misteri malam hari ini saya orang senior saya juga di sini, dan beliau adalah salah satu orang yang mungkin menjadi salah satu foundernya dari Nightmare Side, yang bikin Nightmare Side-nya. Dan dia juga penyiar Ardan pada zamannya saat itu. Siapa yang gak kenal Rick Ronnie Falcon? Halo, luar biasa. Selamat malam Kang Roni. Selamat malam Jumat Mas. Ini biasa nih kalau saya sama Kang Roni udah cukup kenal lama Kang ya. Iya dong. Kita sering banyak project Nightmare Side, film, buku dulu. Buku ya. Dari buku baru ke film. Dari buku, film udah 2 ya Kang ya. Buku udah berapa ya kita ada? 5 buku dan lain-lain. Ini sama Kang Roni. Memang beliau ini dulu juga siaran dengan nama Rick Ronnie Falcon ya, karena zaman dulu katanya penyiar Ardan ada nama burung ya Kang ya. Iya, karena kan Ardan dulu pertama kali muncul naik ke FM tuh 89 ya. Jadi orang-orang pisan kan. 89 nomor kan? Benar. 89 itu kita The Bird Station. The Bird Station. Oke. Kemudian pindah jadi Ardan High Tech FM. Kemudian pindah dan selanjutnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, berarti dari tahun 89 pas FM barulah dihitung umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai sekarang 30 tahun lah ya Ardan Radio ini. Berarti Kang Roni udah berapa tahun nih Kang? Saya 89 masuk Ardan. Pokoknya Ardan pertama kali FM saya masuk Ardan. Kemudian tahun 96 itu saya ditugaskan di Jakarta selama 4 tahun untuk membangun networking dan lain sebagainya lah. Saya belajar banyak soal networking. Balik lagi ke Bandung. Cinta mati sama Ardan itu bisa kemana-mana orang. Guys, di dia gitu. Oke, ngomongin Nightmare Side nih Kang. Ya. Jadi di Hari Radio Nasional besok, ini kalau misalnya ngomongin radio, pasti ditanya nih, kamu tahu radio di Bandung? Ardan. Terus tahu Ardan? Tahu apanya? Nightmare Side. Pasti identik sekali radio Ardan dengan Nightmare Side. Ya, dan ini sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan sampai saya siaran sekarang pun Kang itu banyak yang komen juga, oh saya dengerin Ardan dari kecil, dari saya zaman SMA dan segala macam. Berarti semua kalangan, semua umur ini mendengarkan Nightmare Side pada saat itu. Betul. Nah, mungkin banyak juga yang belum tahu sebenarnya Nightmare Side ini dari tahun berapa Kang berdirinya atau akhirnya dicetuskan jadi program ini, dan kenapa sih ada Nightmare Side Kang Roni? Ya gini, dulu yang sebenarnya yang paling tepat ngejawab pertanyaan dari Dimas adalah Kang Mufti almarhum ya. Tapi karena beliau almarhum ya pasti nggak bisa jawab. Kang Mufti itu dulu zamannya siaran namanya Sam Sparrow. Posisinya dia adalah PD, program director. Program director. Sebagai seorang program director dulu dituntut sama perusahaan ya, sama company, sama Ardan untuk membuat program-program terbaik. Pertamanya kita nih bikin banyak program lah. Program terbaik kita dianggap bagus sama para pendengar, para insan muda Radio Ardan. Kemudian Ardan jadi radio nomor 1 anak muda. Nah, manajemen kita ngejawab bahwa lu jadi juara di radio anak muda biasa aja. Gitu waktu itu. Nah sekarang challenge-nya gimana caranya lu bisa ngalahin radio all segment. Radio all segment itu kan radio
ya dangdut dan Oke, nggak ya. mungkin lah dan muter dangdut gitu kan. Mhm. Jadi kita as a team, PD dia memimpin semua timnya, penyiar-penyiar yang ngumpul dan lain sebagainya, ngobrolin bikin program apa ya yang bisa didengar sama semua orang gitu. Itu dari tahun 96. 96. 96. Caranya bikin program yang all segmen gitu ya. Kumaha teh carana. Apa yang program yang bisa didengerin, sorry to say ya, misalnya Mang Beca sampai dengan teman-teman kita yang waktu itu bekennya bawa BMW lah gitu. Yang naik BMW juga dengerin juga gitu. Apa ya programnya, dan kita nggak mungkin mainin lagu yang bisa didengerin sama level yang di bawah sampai dengan level yang di atas tuh nggak bisa. Nggak bisa lah kita mainin lagu pop-pop yang sangat membumi, itu nggak bisa. Karena Ardan kan punya kelasnya sendiri. Akhirnya kita bikin sebuah program sandiwara radio lah ya. Kalau sekarang kerennya radio play. Radio play ya. Sandiwara radio jurig. Oh, hantu lah ya. Hantu itu dari mulai yang susah sampai yang paling kaya orang semua senang. Oke, jadi awalnya bikin sandiwara radio, temanya apa nih? Hantu. Hantu, hantu aja. Hantu naonnya? Ting lah. Hantu apa yang kamu suka? Wah, saya pernah ngelihat hantu di rumah kayak gini-gini. Saya pernah. Itu orang mikirnya, oh kalau kayak gitu ini semua cerita yang sifatnya true story buat lo, tapi belum tentu buat gua, atau true story buat gua belum tentu buat lo. Biasanya itu menarik. Jadi cerita nyata gitu, cerita yang terjadi. Apa ya yang paling bagus? Yang paling bagus mah kita nyebutin tempat aja lah gitu. Dulu idenya dari situ. Tempat itu maksudnya apa? Kalau ngomongin tempat yang banyak hantunya di mana misalnya ya, ceritanya. Zaman dulu tuh ada rumah-rumah yang menyeramkan di Bandung, banyak sekali. Dan cerita pertama kita tuh baru bisa on air tuh tahun 97. Cerita pertamanya adalah Rumah Tante Reni. Tahu nggak? Enggak tahu. Nah, Jadi cerita pertama Nightmare Set Rumah Tante Reni. cerita pertama Nightmare Set adalah Rumah Tante Reni. Oke, menarik nih. Kalau lo mau ceritanya sekarang banyak sih di web. Untungnya sekarang tuh banyak di web yang sudah di-share kemana-mana. Tante Reni itu rumahnya di belakang gedung sate. Nah, kalau kita dulu selalu nyebutinnya sebuah gedung pemerintahan yang sangat terkenal di kota Bandung. Belakang rumahnya, di belakang gedungnya ada sebuah rumah. Rumahnya Tante Reni. Nah, cerita dulu tuh cerita satu orang. Jadi penyiar yang bawain. Oke. Di Rumah Tante Reni, nggak kayak lu sekarang, lu kan keren pakai sound effects. Dulu mah enggak. Dulu mah cerita aja. Di Rumah Tante Reni itu ada sebuah kisah yang terjadi, bla 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 bla. Jadi si Tante Reni itu punya keponakan. Keponakannya datang ke rumahnya, dongengkeun tong ya. Dongengkeun. Atau engke manehnya sorangan? Dongengkeun kan. Ceritain ini seru nih. Mulai dari ini cerita Nightmare Side pertama kali on air adalah Rumah Tante Reni nih. Betul. Oke, saya belum tahu soalnya kan. Belum tahu ya. Pengen denger juga. Oke. Jadi Tante Reni itu punya suami. Suaminya sudah meninggal. Kemudian dia punya keponakan. Nah, yang cerita ini si keponakan. Tapi bukan keponakan menceritakan kepada kita. Keponakan itu diceritakan lagi orang lain, oleh temannya lah. Dimas yang ngalamin, tapi yang menceritakan kepada Guntur, Roni gitu, atau siapapun yang ada di sini gitu. Jadi cerita dari cerita-cerita. Jadi si Tante Reni ini punya keponakannya tidur di rumahnya dia. Tapi suaminya Tante Reni, Om Rinto kalau nggak salah ya, Om Rinto, coba dicarilah. Om Rinto itu udah meninggal. Meninggalnya aneh gitu. Dan si anak ini, si keponakan ini tidur di rumahnya sekian lama sampai suatu saat dia mendengar suara-suara gitu. Suara-suara itu dari sebuah kamar yang katanya kalau setiap malam dia lewat kamar itu selalu mengeluarkan asap bau rokok. Jurigna ngerokok sih. Serius kalau cerita hantu harus serius. Pas lewat kamar itu sering bau rokok. Pas lewat kamar tersebut, jadi dia punya satu kamar, di sebelah kamarnya itu ada satu kamar kosong yang dikosongin. Karena memang rumahnya besar sekali. Jadi satu rumah kalau nggak salah kamarnya ada 4 apa 6 kamar gitu, gua lupa ya. Tapi kamarnya banyak. Yang tinggal di sana pembantu si keponakan ini sama si tantenya gitu. Nah, dia tidur di sebelah kamar yang kamar kosongnya selalu mengeluarkan asap kalau malam. Nah, cerita punya cerita, satu malam dia bermimpi. Jadi mimpi kalau orang Sunda sih bilangnya erep-erep lah. Erep-erep ya. Mimpi-mimpi yang dekat dengan nyata gitu. Jadi seperti didatangi sesuatu. Nah, dia didatangi oleh seorang laki-laki yang sedang merokok. Kemudian dalam bayangan dia itu adalah si Om Rinto. Dia bilang, kamu jangan tidur di situ, gitu. Kalau nggak salah ya, kamu jangan tidur di situ karena
hidup kamu akan selalu terganggu. Kenapa? Karena saya dibunuh oleh perempuan itu dan saya ditempel, dikuburkan di dinding yang bersebelahan dengan kamar kamu gitu. Segera kamu pergi, ya, dia bilang gitu dari ceritanya. Segera kamu pergi dari kamar ini atau kamu akan mengalami sesuatu yang lain. Sebelum saya menghabiskan rokok saya ini gitu. Jadi dia ngelihat orang yang lagi ngerokok, asap rokok, tinggal sedikit puntungnya, sebelum dia habis dia bangun, dia lari. Selesai. Kalau Nightmare Site nggak ada terusannya, nggak ada penjelasan apa-apanya, udah sampai situ dia lari, udah gitu. Nah biasanya yang dicari Numana imana, gitu. Orang itu setelah itu dia cari yang mana rumahnya, itu yang jadi teka-teki biasanya. Dia nyari rumahnya, yang mana sih rumahnya, oh yang ini, oh yang itu ya, dan lain sebagainya. Karena kalau kita main ke area gedung sate, belakangnya gedung sate, rumahnya kan rumah-rumah Belanda ya, Art Deco zaman baheulanya, rumah-rumah yang ya lu kalau ngelihat rumah manapun juga dianggap rumah hantu ya rumah hantu. Beda sama sekarang, semuanya jadi kafe ya. Guys, jadi udah berubah. Udah berubah banget. Kira-kira gitulah gambaran. Oke, jadi awal cerita itu rumah tante itu ya. Tante Reni. Tante Reni itu. Tante ya. Reni. Nah, setelah awal cerita itu banyak yang kirim berarti. Banyak yang kirim. Ya jujur aja sih awalnya kita bikin sendiri. Jadi mengarang, melihat, mendengar cerita orang, kita bikin karangan sendiri, kita upload. Sadur lah ya, disadur lah ya. Ya berdasarkan cerita aja. Dimas lu pernah ngalamin hantu di mana? Tulis. Gua pernah ngeliat di Cipaganti tuh ada hantu ini, ada hantu ini. Nah itu dari situ kita tulis. Selanjutnya dibikin dan akhirnya sampai sekarang jadi cerita. Pokoknya semua tempat di Bandung yang pernah diindikasi sebagai tempat yang berhantu, kabeh geus aya di Ardan, Nightmare Site gitu. Bisa dibilang orang jadi tahu cerita-cerita kayak Jalan Siliwangi, iya, Rumah Kentang, iya, yang urban legend banget tuh ya. Itu dari Nightmare Site ya. Iya, Patung Pasteur. Kemudian Patung Kuda Cipaganti. Itu sampai dibubarin sama tentara waktu itu. Gara-gara apa? Karena setelah itu orang malam Jumat berikutnya mereka nongkrong di sana untuk melihat. Jadi kan dibilangin gini, kalau Cipaganti ya, nggak apa-apa lah gue ceritain sedikit ya. Kan ini cerita lalu, sekarang sih mungkin udah nggak. Di Cipaganti itu ada sebuah rumah, di rumah itu ada patung orang naik, kayak orang naik delman. Nah kalau malam Jumat jam 12 malam, itu delman itu akan pergi dari rumah itu keluar gitu. Dan akan terlihat hidup gitu, dia akan jalan keluar. Ditungguin dong sama orang. Ada yang bilang ya gua ngelihat, ada yang bilang gua nggak ngelihat ya. Itu kan mistik, itu nggak semua orang bisa ngelihat ya. Ya. Mungkin lu tipe yang bisa ngelihat, kalau gua mah nggak ngelihat. Kalau cewek cakep gua lihat. Oh, saya juga itu lihat sih. Oh itu sampai rame ya? Rame. Wow. Kita sempat beredar sama aparat negara lah istilahnya. Kita juga pernah dikomplain sama salah satu organisasi agama juga. Kita juga pernah kejar-kejar sekolah dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita cuma sharing sama orang. Jadi ini loh orang bercerita seperti ini. Kalau yang di sekolah saya yang ngalamin kejar-kejar kepala sekolah. Itu lo ya. Zaman kita juga banyak dulu. Oh banyak. Kayak sekolah yang jendelanya buka terus, sampai sekarang masih buka terus. Kalau lu lihat sekolahnya, kalau lu anak Bandung lu tahu sekolah mana? Iya Nancy mak. Ya. Udah ini cerita umum sekarang kan. Tapi dulu bukan Nancy ceritanya. Oh dulu bukan Nancy. Bukan Nancy. Sekolah dengan jendela terbuka. Jadi bukan Nancy. Kalau sekarang kan Nancy yang namanya, dulu bukan. Sekolah eta cenah jendela muka terus ting slotnya teh bisa dipakai atau gimana. Tapi kalau lo mau buktiin sampai sekarang masih sih. Masa sih dari tahun 89 dari 97 ya. Ya Nightmare lah ya. Dari Nightmare pertama muncul sampai sekarang nggak bisa dibenerin kuncinya. Sok lo kesana. Iya sih. Gitu. Masih. Nah itu yang menjadi kekuatan Nightmare Site zaman dulu. Iya. Dan itu bertahan sampai sekarang ya Kang, alhamdulillah. Karena lu kalau bertahan sampai sekarang. Wah. Karena di masa gue sih saya ngalamin dari zaman Nightmare Site ada, kemudian tidak ada, kemudian sempat tidak ada ya? Sempat tidak ada. 2005 itu tidak ada. Iya, itu kejadiannya si Sally yang jadi film. Oh jadi film. Oh iya. Yang jadi film itu kan 2005. Mas kejadiannya 2005 2006 saat Nightmare Site nggak ada. Iya, sempat berarti 3 tahun berarti ya. Karena saya masuk tuh ke Arden itu 2009 dan saya disuruh nulis waktu itu untuk Nightmare Site itu 2009 pas muncul kembali si Nightmare Site-nya. Iya, jadi sempat nggak ada. Jadi nggak ada lagi gitu. Sempat kayak gitu. Nah itu salah satu nggak ada itu salah satunya yaitu yang anak magang yang bikin cerita. Iya saya lihat. Nonton Nightmare Site deh the movie. Tapi nggak bisa ya harusnya
Maret itu dia tayang di Asia Tenggara nih, Malaysia, Singapura, Brunei. Tapi karena bioskopnya tutup sampai sekarang ya kita belum tahu ya. Belum tahu ya. Kita terakhir tuh launching Desember soalnya. Iya. Iya kan Desember ya. Nightmare Side banget deh ini apa namanya COVID-19 ini. Ya lebih-lebih dari nightmare. Lu bikin cerita dong. Mimpi buruk ya. Iya. Gak bisa kemana-mana ya jadi. Jadi karena ya menurut aku ya, karena banyak lagi pandemi kayak gini, sekolah banyak yang kosong. Kampus banyak yang kosong, gedung-gedung mungkin ada yang kosong, yang isinya mungkin mereka-mereka ya. Nah, itu. Jadi pas masuk ke sekolah pasti aja mungkin ada kejadian pasti. Nah itu bagian lu deh. Tapi bagian Dimas kan yang ahli-ahli kayak gitu ke rumah sakit, ke sekolah-sekolah, ke gedung-gedung kosong. Tapi emang bener, itu kan bukan cuman omong kosong ya di dalam. Gua nggak tahu lah di agama yang gue yakini juga ada kayak begitu. Jadi tempat-tempat itu tidak boleh dikosongkan terlalu lama. Terlalu lama, iya. Iya, itu ada. Pasti ada yang ngisi. Sok gue baca dan ada. Nah kalau mau ngebuktiin ya nanti aja kalau sekolah udah masuk buktiin bareng-bareng. Iya. Pasti ada sih yang kesurupan massal mah. Nah, mangga itu mah Dimas bagiannya. Nggak tahu feeling aja ya kalau misalnya pasti adalah satu hari apa gitu. Iya. Ada. Nah, Kang Roni di Nightmare Set juga pembaca cerita juga atau nulis atau gimana? Saya nulis cerita. Kalau baca belum pernah. Oh belum pernah baca. To be honest, gue penakut. Oh serius? Iya, gue penakut dulu ya. Sekarang mah enggak lah, kagok dah. Kalau dulu saya takut. Jadi kalau ada Nightmare Side, saya pasti nggak mau ke kantor. Hari Kamis malam Jumat malas lah. Tapi nulis pernah nulis cerita. Nulis ceritanya gitu, buat dibacain orang lain. Buat dibacain gitu, pernah nulis. Jadi cuma nulis dongengnya aja, dikirim. Ini nih cerita hantu nih bagus. Nanti diseleksi. Yang seleksi ya almarhum ya, Kang Mufti. Dia yang menyeleksi, ini mah nggak rame, ini oke, ini bisa jadi legend, ini apa dan lain sebagainya. Oh ini bisa menimbulkan kontradiksi gitu. Ini bisa menimbulkan interaksi yang kuat dan lain sebagainya. Biasanya dia yang seleksi. Udah gitu yang bacain sih siapa aja. Oke. Wow, menarik ya. Yang pertama kali baca kalau nggak salah si Feza deh. Aveza, penyiar namanya Aveza dulu. Cantik. Oh cewek justru ya? Cewek, penyiar adan unu goreng. Oh iya. Urang hungkul. Ya nggak mungkin Kang Roni cantik, ya kan? Emang. Berarti Kang awalnya sinetron itu bentuknya berarti narasi yang dibacakan terus sampai akhirnya di mixing lah ya, diberi sound effect dan lain sebagainya sampai sekarang gitu. Iya, berkembang berjalan sampai sekarang. Ada ranah-ranah memang kalau misalnya teman-teman pecinta Nightmare Side ya mungkin wah kok beda sih dari zaman dulu sampai zaman sekarang, karena kalau zaman dulu mungkin tempat bisa disebutkan jalannya apa segala macam sampai akhirnya orang mencari. Kalau sekarang karena mungkin dengan media sosial yang sudah berkembang digital dan lain-lain, hal itu menjadi satu batasan-batasan yang akhirnya kita menyamarkan lah hal itu, sehingga kamu bisa menebak-nebak sebuah sekolah di jalan A misalnya. Itu kan dulu juga dari dulu juga gitu sih. kan. Kurang lebih kayak gitu. Cuman kadang-kadang adalah penyiar-penyiar yang berani gitu, dia sebutin Cipaganti gitu atau di mana, atau tanpa disebutkan juga. Kalau dibilang gedung pemerintahan di Kota Bandung mana deh sih, lamun lain balai kota atau gedung sate. Cuman dua, dia cari aja yang mirip-mirip, oh gedung sate. Iya, dengan rumah-rumah. Nah, Kang Roni, jadi udah lumayan lama ya di Ardan Radio. Ardan ini terkenal sampai sekarang adalah radio horor, Kang. Ya. Nggak cuma dari Nightmare Side ya, cuma dari gedungnya, dari bangunannya dan lain sebagainya. Bahkan sempat berpindah-pindah tempat pun si konsep atau nama horor, radio horor ini melekat pisan gitu. Nah, pengalaman Kang Roni nih pas jadi penyiar di Ardan nih, itu pernah ngalamin kejadian apa aja sih, Kang? Di Ardan banyak ya, yang ngalamin bukan cuman gua. Dan dulu sih gua tipe orang yang juri naon sih terpercaya gitu. Gua penakut tapi gua nggak percaya. Tapi setelah dipelajari kemudian dibacakan ya balik lagi lah, kalau lu punya kepercayaan, punya agama, di dalam agama juga ada Tuhan menciptakan jin dan manusia gitu. Lu nggak bisa apa-apa, jadi pasti ada. Dan sebagai bukti ada ya gua pernah ngalamin. Nih pohon cengkeh belakang gua nih. Ya, nah, jadi ini tempat ini yang studio ya. Ini studio AGDC. Nah, di depan kita ini ada pohon cengkeh. Iya, yang gua membelakanginya, lu menghadap ke pohon cengkeh, gua membelakanginya. Dan pohon cengkeh ini pohon yang legend. Kalau lu mau nyoba boleh. Dulu yang pernah nyoba security gua, Pak Engkim, masih ada sekarang. Pak Engkim ya. Dia pernah dulu ada satu kejadian di mana dia disuruh tidur di sini. Kalau gua
di sebelah gedung ini kan ada ruangan. Di sebelah kanan lu, sebelah kiri gua. Nah, ini tuh dulu dapur tempat kita makan rame-rame kayak kantinnya Mbak Yanti sekarang. Oh, dulu dapur. Dapur. Penyiar yang siaran malam itu kalau pulang tidurnya di sini. Oke, jadi Insan Muda dulu tuh Ardan tuh bukan di Jalan Cipaganti ya, di Jalan Jurang justru. Yang sekarang mungkin jadi Radio Cakra. Betul. Ya di situ. Jadi lokasi siarannya di situ dan studio AGDC ini nih berada di belakang sini ya. Betul. Nah, jadi biar cukup jelas nih. Gambaran kasarnya, ruang siaran di depan, di tengah itu studio AGDC sekarang, di belakangnya lagi ada dapur. Dapur tuh biasa tempat kita nongkrong, ngumpul, ngobrol dan lain sebagainya. Tapi kalau udah lewat malam, biasanya penyiar-penyiar malam, gua tuh penyiar malam juga, tidurnya di sini. Di sebelah Poncengka itu ada pemancar kan, pemancar Radio Ardan yang kalau dulu sih jam 12 atau jam 2 dimatiin. Sekarang kan enggak ya, 24 hour kan. Kalau dulu dimatiin, setelah matiin. Nah, malam itu kebetulan ada, kalau siaran kan gue cuma sama operator doang. Lu enak ada produser, ada dan lain-lain. Dulu nggak ada ya. Penyiar, satu orang operator. Operator kerjanya apa? Nerima telepon. Muntah nerima telepon non, sare, lamun teu sare mojok ya. Guys, tapi gue sayang banget sama operator karena cuma dia yang mau nemenin. Malam itu dia nggak nemenin sampai gue beres siaran, kemudian dia pulang. Dia izin sama gue, Rick. Gue dulu dipanggilnya Rick, nama Roni dipanggilnya Rick terus sama teman-teman. Jadi Rick, orang baliknya. Tunduh, pemancar mana nomor mana lah. Biasanya kan operator yang matiin. Ya udah oke, nggak apa-apa, malam ini gue yang matiin. Gue yang matiin. Jam 2 tuh gue siaran fly after fly. Matiin pemancar, gampang lah matiin 5, 3, 4, 2, 1 gitu kan. Matiin ada nomornya. Selesai jam 2 gue ke dapur. Di dapur itu gue tidur di sofa. Namanya dapur kan ada tempat masak air, ada tempat lain sebagainya. Nah jam 2:30 tuh gue udah mulai ngantuk banget, udah tidur ayam gitu ya. Jadi tidur bareng ayam. Udah gini krep-krep ya. Nah udah kerenyep, tiba-tiba ada cewek masuk. Rambutnya gondrong, panjang selutut lah, ya dari belakang, dia ada belakang. Pokoknya persis kayak film Susana lah, pakai putih panjang. Cuman gue nggak nyadar, 100% nggak nyadar. Yang gue pikirin adalah di belakang dapur tuh ada semacam kamar-kamar pembantu. Jadi gue mikirnya pembantu. Gue mikirnya pembantu semua. Gue seneng banget. Teman operator pulang duluan, gue nginep di sini, nggak ada teman. Tiba-tiba ada. Gue mikirnya Mbak Agnes. Mbak Agnes itu ya salah satu pembantu istrinya Pak Hasan. Pak Hasan juga udah almarhum. Pak Hasan juga ada di sini karena memang dia tidur di sini. Suami istri. Kalau sekarang kayak Darky, kayak Darky itu dari zaman dulu tuh ada. Dia masuk masak air. Jadi tangannya gitu membelakangi gua, dia ke wastafel ngisi air, terus airnya taruh di kompor gas. Nah gua kan lagi tidur di sofa, gua nanya, wah Mbak rajin amat jam segini udah masak air. Dia ngangguk aja. Dia ngangguk aja. Ya udahlah gua bein, gua tenang, berarti ada teman tidur. Selesai bangun pagi. Nah, bangun pagi biasa pembantu ada namanya Kirun dulu. Kalau sekarang Darky kan dulu ada Kirun, dia bikin kopi segala macam. Nah, bangun gua ngobrol sama dia. Kirun, si Mbak Agnes rajin ya orang ini. Oh iya mas, kata dia. Emang kenapa mas? Ya semalam jam 2:30 kata gua, dia masak air. Gua bilang masak air buat apa? Mandinya suaminya atau gimana? Mbak Agnes mas, Mbak Agnes kan nggak ada, lagi di Garut udah seminggu yang lalu. Bohong loh, gua bilangin. Bohong loh, gua bilang. Coba aja cek ke kamarnya. Gua cek ke kamarnya, gua ketok-ketok nggak ada. Sama suaminya lagi di Garut. Udah mulai itu gua bilang sama almarhum Kang Mufti itu, bilang, Muf, aing embung siaran penting deh, pokoknya jangan kasih jadwal gua malam, kata gua gitu. Sampai ya udah sampai sekarang nggak ada. Nah yang kedua itu ada kejadian. Ini orangnya udah nggak ada juga ya. Sorry ya buat almarhum Peter Hock, tahu kan? Iya, Peter ya, Radio B. Dia juga ngalamin. Jadi dia lagi siaran sama gua siarannya. Cuman dulu di Ardan itu anak-anak penyiar itu kalau abis siaran tidur di depan sofa di ruang tamu, kadang-kadang di belakang. Mengalami sih itu. Nah, ya sama persis sama lo lah. Jadi tidur di depan, kawin jeung artis, ini seru aja sama orang. Iya benar. Iya, berarti biar susah tidur di Ardan ya, tidur di sofa. Si Peter itu ngalamin. Dia lagi siaran. Nah, gua tidur di sofa depan. Sofa depan itu ada telepon umum, tahu nggak? Telepon kartu, ya kan? Nah, telepon kartu ada tuh. Biasanya telepon kartu itu kita akalin gimana caranya supaya pulsanya yang sekian jadi sekian gitu. Nah, gue biasanya di situ ketiduran. Si Peter lagi siaran, dari ruang siaran itu dia katanya ngelihat orang. Karena dia tahu ada gua, dia nganggapnya itu Roni, itu Rick gitu. Oh ada si Roni, terus dia keluar, dia manggil-manggil, tapi guanya cuek.
Dia mau minta tolong, alasannya dia mau ke toilet, dia mau tolonglah pindahin lagu, pegangin dulu lagu. Kalau dulu kan semi manual ya, nggak kayak sekarang bisa ditinggal terus spread jalan semua. Dulu kan ada kaset, ada segala macam. Dia mau bilang minta tolong sama gue, terus dia keluar dari ruang siaran, dia buka pintu, dia manggil gue, katanya sih, kata dia ya, ini cerita dia mau megang badan gue, tapi si orang itu ngebalik gitu. Orang itu ngebalik, terus tangannya tuh kayak yang gitu. menepis tapi kena mukanya, berdarah men. Terus dia ngilang begitu aja, terus dia teriak-teriak, wah gua kan lagi tidur. Tapi yang dilihat tuh Kang Roni saat itu. Dia bilang dia merasa itu gua, tapi gua tanya sama dia, terus kayak gimana? Sama, rambutnya gondrong, pakai baju putih. Lu lihat gua kan nggak pakai baju putih gitu. Jadi dia sama kayak gua, nggak ngeh. Cuman dia lebih keren lagi. Lebih kerennya adalah bersentuhan. Ininya ada bekas cakarnya ada. Gitu. Jadi gua bilangin, waduh ya, mungkin lu dicakar bini lu kali, lu kan saling masalah gini. Gua tadi dari jam 8 siaran, lu kan ketemu gua kan ada bekas ini. Ya gua nggak tahu lah gitu. Jadi emang di Aldan ini luar biasa. Luar biasa. Sosok itu ya putih. Kalau dulu panjang, ya. Dulu rambut panjang, baju putih. Kalau sekarang kan ceritanya si hantu merah. Kalau si merah sempat ngalamin nggak sih kan Gua cerita? Enggak ya? Karena beda gedung mungkin ya. Nah, iya beda kan? gedung mungkin Cipaganti ya. Iya kan, Cipaganti si beda. merah itu mulai muncul itu ketika Ardan ke Cipaganti tahun 2000-an ya? 2000-an ya. 2000-an. Baru pindah ke dari jalan Cipaganti, barulah ada si sosok si merah ini. Kalau dulu yang putih itu berarti ya. Iya. Berarti yang putih itu masih ada sampai sekarang. Kalau di sini, cobain lah sama lu. Gua malas gua. Di sini ya? Maaf ya, saya tidak mau ikut campur, silakan. Ini di dekat kita kan? Di dekat kita. Ini sebelah ini kan, Iya. dapurnya kan? Sebelah dapur sebelah sini, pohon cekeh belakang kita. Itu Ketok emang aja coba. luar biasa. Ya sok we. Neng. Gua nggak mau main lah kalau yang itu males gua. Nih inget Kang Roni, Neng. Enggak, dia tahu. Cai. Taunya Rick dia. Oh Rick ya? Enggak ada. Ini sekarang ini. Tente. Oke, wow menarik ya. Banyak cerita-cerita Banyak. dari Kang Roni. Berarti zaman dulu proses siaran juga tidak seperti sekarang ya Kang ya? Ya kan. Ini kalau misalnya ngomongin radio karena besok hari radio nasional. Kalau sekarang itu lebih serba digital, tinggal klik play apa segala macam. Kalau dulu kaset. Ya Kang ya? Iya. Oh, muter berarti si kaset tuh kalau mau ngeplay diputer dulu. Di rewind dulu. Manual. Di Track rewind berapa dulu. gitu. Iya. Gitu. Lagu keberapa? Lagu kedua, lagu ketiga, mati aja lo cari lagu ketiga, lo mah nggak bakal bisa sekarang. Coba aja. Kaset banyak banget berarti. Banyak banget. Satu kaset itu bisa 5 sampai 7 lagu. Oke. Tergantung lagunya. Campur. Tapi kalau kaset iklan itu khusus cuman satu iklan dalam satu kaset yang 15 detikan lah. Gitu. Jadi 15 menit. Di play deck gitu ya? Iya, ada 3 deck atau 4 deck gitu. Kemudian kita pindah-pindahin dan lain sebagainya lah. Oke, baru High Tech FM itu mulai agak digital mungkin. High Tech FM mulai digital, gue juga bisa siaran sambil makan di BIP gitu. Jadi gue siaran tapi gue pergi ke BIP tapi dia otomatis jalan sendiri. Oke, udah bisa. CD itu bukan. Oh, itu udah CD. CD kan cemen lah buat sekarang ya nggak. Zaman sekarang lu cari CD aja susah. Itu CD tuh kita pakai kayak jukebox namanya. Masih ada di ruangan gua tuh jukebox. Jukebox itu dia bisa ngeplay 300 CD sekaligus. Wow. Jadi dia bisa nyali tek. Ardan dong yang punya dulu. Zaman dulu sih jukebox itu. Oke, sekarang udah software ya. Iya, sekarang nggak perlu ngapain. CD. Baheula mah dapat lagu baru rasanya luar biasa. Karena kan kalau mau dapat lagu baru lu harus ada fisiknya. Sekarang orang Amerika ngirim lagu ke sini nggak usah ada fisik, ya kan? Iya, email. Kirim sekarang, datang sekarang. Zaman dulu nungguin. 2 minggu paling gancang, kadang-kadang 3 bulan. Luar biasa. Itu berarti perkembangan radio nih. Insan muda yang lagi nonton. Jadi zaman dulu tuh masih dari tip deck gitu ya. Berapa kalau mau muter lagu harus muter-muter dulu. Ngeriwain sendiri mungkin pakai pensil atau pulpen gitu ya. Iya. Kan terus beralih ke CD dan sekarang udah semua serba digital. Bahkan kamu bisa dengerin Nightmare Side nggak cuman di on air ya, tapi juga bisa di YouTube sekarang udah bisa dengerin atau di platform lain. Dan pasti kalau pengen dengerin cerita-cerita baru Nightmare Side itu kamu dengerin setiap hari Kamis jam 10 malam. Nanti seminggu kemudian baru kita upload cerita yang sudah tayangnya itu di YouTube channelnya Ardan Radio gitu. Jadi kalau misalnya nungguin cerita-cerita yang baru, langsung dengerinnya langsung hari Kamis jam 10 malam itu tetap.
Nah, jangan dengerin nightmare side sendirian nih Kang. Ini jadi satu tagline yang dari dulu sampai sekarang. Orang ada percaya nggak percaya, ya kan? Gue sering ngomong gitu, jangan dengerin nightmare side sendirian. Kenapa Kang? Coba aja. Dan ternyata benar banyak kejadian segala macam. Apa sih yang akhirnya mendasari ada slogan jangan dengerin nightmare side sendirian? Ya itu sebenarnya nggak datang dari gua, maka mungkin penjelasan secara detailnya gua nggak bisa spesifik ya, karena datang dari tim. Jadi ada orang banyakan, kita bikin tagline-nya jangan dengerin sendirian. Kenapa? Karena kalau dengerin sendirian kan takut gitu. Dan biasanya kalau dengerin sendirian biasanya ada yang nemenin gitu. Itu selalu dari dulu kayak gitu. Mana yang mau sorangan pasti ada ngebaturan gitu. Saya kan tipe yang dulu zaman muda bohong lah, nggak mungkin gitu. Tapi setelah mengalami udahlah, gua nggak mau ngelawan, nggak mau ngebantah gitu bahwa sebenarnya di dunia ini ya diciptakan jin dan manusia. Jadi lu jangan macam-macam deh gitu. Kalau lu mau nyoba gitu silakan aja, tapi mentalnya siap nggak? Nah jangan dengerin sendirian. Itu adalah salah satu message mungkin ya yang disampaikan sama PD, bahwa Nightmare Side ini satu program yang kuat yang harus didengarkan bareng-bareng, karena ketika lu dengerin sendirian, lu siap nggak dibarengin sama orang lain gitu, atau sama makhluk lain malah gitu. Itu aja intinya. Filosofi yang lumayan singkat tapi cukup jelas juga ya Kang. Berat. Berat nih. Berat. Nonton ini jangan sendirian. Jangan sendirian. Jangan, ajakin yang lain nonton. Kalau lu nonton sendirian, kemudian tiba-tiba lu ngerasa ada yang nemenin, ada yang gimana, lu nggak bisa ngelarang. Iya, nggak bisa ngelarang. Mau gimana caranya ngelarang? Ya mungkin salah satu contoh teman gua Peter itu dia bisa sampai kena cakar gitu. Ya gua nggak mengatakan 100% ini terjadi, tapi dia mengakui itu terjadi. Udah lah. Ya. Gua nggak mau ngalamin yang dialamin orang lain sebersentuhan ya. Gua melihat sering beberapa kali gitu. Bahkan gua sempat ngelihat sama perempuan putih gitu mandi gitu, gua pernah ngelihat. Oh iya. Dan yang gua tahu ya, kalau kuntilanak gitu ya, atau hantu atau apapun namanya, ketawanya tuh nggak hihihi, nggak gitu. Yang gue alami itu, jadi waktu itu gue ketemu sama cewek lagi di sungai di desa gitu, jalan, dia lagi mandi, rambutnya terurai panjang, kemudian kita kepaksa harus lewat situ karena mau pulang. Ketika dilewatin biasa-biasa aja gitu, dia nggak berbuat apa-apa, nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain, ya udah posisi dia mandi aja, mandi dengan baju ya, dengan baju lengkap gitu. Gua lewat, setelah lewat, wah kita lagi asik ngelihat banyak ikan, tiba-tiba banyak ular, tiba-tiba kayak ular yang lagi migrasi gitu kan, ribuan tuh. Kita sampai waduh ngeri, ini mau diapain nih ular. Nah tiba-tiba dia ketawa gitu. Ketawanya tuh nggak gitu, gitu doang. Wah itu. Terus gua ngelihat satu film Korea, itu persis kayak gitu. Itu ketawanya kayak gitu, gue sampai nggak pernah. Karena waktu mau bikin film ya Mas ya, kita ada referensi dari film ini begini. Wah ini banget nih kata gue. Si ketawanya. Berarti gue mikirnya gini, ini sutradara yang bikin film ngalamin seperti apa yang gue alamin. Dia bisa ngedirect si sound engineer-nya atau orang yang bikin suaranya, yang bikin sound effect-nya itu exactly the same dengan apa yang mungkin terjadi sama dia. Ya berarti ya sama seperti cerita Nightmare Side. Mungkin ada yang beranggapan wah cerita-cerita Nightmare Side mah ngarang nih, ini mah apa segala macam. Tapi ketika kamu pernah ngalamin itu semuanya jadi reasonable, gitu kan? Iya. Wah ini masa ada kuntilanak gini, ada ini apa segala macam. Nah ini masalahnya pernah ngalamin atau pernah ngelihat sekali atau pernah mendengar atau bersentuhan langsung. Jika pernah, mungkin ini semua yang kamu dengarkan di Nightmare Side itu akan menjadi oh iya sih. Ya, iya, masuk akal semuanya. Mas, gue sih mikirnya gini Mas, bahwa mungkin kalau gue ngukurnya adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung apa? Orang yang nggak sompral, yang nggak belagu. Kenapa? Karena pernah ditunjukin gitu. Jadi ya gue respect lah. Dia ciptaan Tuhan, oke lah gitu. Jadi kalau lu bikin cerita terus gue nggak pernah berani bilang bohong, ngarang, ini nggak berani. Kenapa? Karena lamun suatu saat
gua sompral kemudian ditunjukin, kemudian kita ditunjukkan dalam kondisi kita sadar gitu. Seperti gua pernah ngelihat yang orang yang ketawa itu dalam kondisi sadar, wah gila takutnya. Itu gua bisa lari naik ke sebuah tempat dengan ketinggian 4 meter ya, yang tanah dan batu tanpa berpikir. Jadi kalau di film kungfu atau di film apa kita bisa mengangkat tenaga dalam dan lain sebagainya, mungkin itu gitu. Gua bisa lari naik ke atas gitu tanpa berpikir, dan gua kalau dalam kondisi sadar naik tempat setinggi itu kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi dalam kondisi ketakutan yang berlebih gitu, gue bisa ngelakuin itu, dan hasilnya beres dari kejadian itu gue nyampe di rumah. Setelah nyampe di rumah kita istirahat, buka baju, ganti baju dan mau mandi, wah darah-darah semua di badan gue karena gue naik batu itu tanpa sadar gitu. Gue nggak tahu bahwa sebenarnya burat baret gitu di mana-mana, dan gue nggak mau ngalamin lagi. Udah cukup, nggak usah. Terima kasih lah, lu aja deh, gue nggak ikutan. Sekarang jadi gua nih. Lu lah bagiannya, lu yang mengabadikan. Cewek gimana nih? Nyariin kompor sama teko. Terima kasih. Nyariin kompor sama teko. Dulu di sini mana nih kompor gua gitu. Zaman kejadian mana ya? Asal gitu. Gua menggalang. Nah, yang pasti terima kasih Kang Roni. Ya, Rick Roni Falcon, salah satu biasa dibilang living legend di Ardan Radio nih. Iya, sampai sekarang dia masih bekerja di Ardan beliau ini ya. Di Mindworks ya Kang ya. Di Mindworks. Jadi banyak ada project-project dan lain-lain. Biasanya Kang Roni jadi masih berhubungan lah sama Radio Ardan. Itu dia pasti kalau harapannya dari Kang Roni nih hari radio nih Kang ya. Untuk insan muda yang lagi nonton gitu. Karena sekarang di tengah era digital dan lain sebagainya, radio akhirnya juga mengikuti untuk bisa membuat hal-hal itu menjadi simpel. Lu bisa dengerin radio jadi di handphone ya kan, atau streaming, atau bahkan di mobil sekalipun gitu untuk menemani perjalanan kamu dan lain-lain. Gue pikir sih radio masih jadi satu media yang mantip sih. Nah, kalau di Kang Roni gimana nih Kang? Ya, yang pertama pada saat hari radio tentunya selamat buat radio ya, yang sampai sekarang masih banyak radio yang bertahan. Kemudian kalau ngomongin soal digital dan lain sebagainya, Amerika juga digitalnya lebih dulu dari Indonesia, dan radio di Amerika juga masih banyak sampai sekarang, eksistensinya bagus. Tergantung kepada kreativitas si anak radionya sendiri. Karena zaman saya dulu itu kalau mau jadi penyiar, kalau menjadi kru radio itu harus dengan darah gitu. Jadi kayak Nightmare Side gitu, perjanjiannya perjanjian darah. Kalau kalau orang bilang nih gua nih dibelek nih darahnya, ini yang keluar darah Ardan nih. Jadi kayak gitu. Jadi apa yang dituangkan sama penyiar-penyiar dulu, sama pekerja-pekerja radio dulu terhadap radionya, itu membuat radio sampai sekarang masih bertahan. Dan gua yakin sih sampai kapanpun juga dengan kreativitas seperti yang Dimas lakukan ya terhadap Nightmare Side, dari cerita radio menjadi buku, menjadi film, kemudian nanti gua nggak tahu mau jadi apa lagi. Semoga radio terus jaya di udara, jaya di darat, jaya di digital, dan teman-teman yang bergerak di industri radio nggak usah khawatir gitu, bahwa kita bisa berkembang kemanapun kembang itu akan mengembang. Ya pastinya terima kasih insan muda yang udah nonton Testi Misteri episode spesial Hari Radio Nasional barengan sama Rick Roni Falcon, salah satu orang yang dibalik Nightmare Side juga. Dan pastinya jangan lupa share, komen, likes kalau kamu suka video ini, subscribe juga YouTube channel Ardan Radio. Dan kalau kamu punya rekomendasi apalagi nih yang bakalan kita bahas atau kita ajak ngobrol di Nightmare Testi Misteri, bisa komen di bawah ini. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Kang Roni. Terima kasih. Dimas Salamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Nightmare Testi Misteri selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Testi Misteri ini sendirian.